Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6, gimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Untuk mengawali materi kita pada hari ini, kita akan mencari tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Yang pertama, hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan didapatkan oleh seseorang. Berikut ini merupakan contoh dari hak warga negara. Yang pertama, hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak untuk menikmati hidup yang layak. Yang ketiga, hak untuk memilih agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang keempat, hak untuk mendapat persamaan kedudukan di hadapan hukum. Dan yang kelima, hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Lantas, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut ini merupakan contoh dari kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, wajib untuk membayar pajak. Yang ketiga, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang keempat, wajib untuk membela negara. Yang kelima, wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Lantas, bagaimana jika pelaksanaan hak dan kewajiban tidak seimbang? Nah, ini beberapa contoh dampak yang akan terjadi jika pelaksanaan hak dan kewajiban tidak seimbang. Yang pertama, kehidupan yang harmonis sulit diwujudkan. Kewajiban melekat pada diri seseorang sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, ia berkedudukan sebagai pelajar, maka kewajibannya adalah belajar dengan baik. Apabila kewajibannya belajar tidak dipenuhi, maka sulit juga mewujudkan haknya untuk menjadi pribadi yang cerdas dan berpengetahuan yang luas misalnya. Yang kedua, munculnya konflik. Contoh, seorang anak yang ada di rumah. Sebagai seorang anak berkewajiban untuk taat, patuh, dan menghormati kedua orang tua. Apabila kewajiban seorang anak tidak dipenuhi, maka sulit juga mewujudkan haknya. Maka akan muncul konflik antara anak dan orang tua. Yang ketiga, terjadinya suatu ketimpangan. Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dari kalangan individu atau kelompok. Masalah tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang, seperti protes dari suatu kalangan, aksi demo, dan lain-lain. Yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakatnya sendiri tidak bergerak untuk merubahnya. Contoh, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi apabila pemerintah, para pejabat tinggi, dan warga lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka yang akan terjadi adalah kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Yang kelima, hilangnya rasa persatuan. Ketika banyak tuntutan hak sedangkan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, lambat laun rasa persatuan akan hilang. Mengapa demikian? Karena setiap individu hanya mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Nah, itu adalah dampak
dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, lebih-lebih bagi bangsa dan negara. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.